Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kita mulai pertemuan ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini Allah mempertemukan kita kembali. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan keberkahan dari Allah dan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Langsung saja ayat 258. Alam taro ilal ladzi hajja. Kata yang baru bunyinya hajja. Kalau hajja artinya haji, mengunjungi. Kalau hajja mendebat, berhujjah, berargumen. Alam taro, alam itu ada dua kata, a sama lam. A apakah, lam tidak atau belum. Taro berasal dari kalimat ro'a. Taro berasal dari kalimat ro'a. Ro'a itu artinya melihat. Karena berawalan ta, jadi bermakna engkau. Jadi kalau digabung, alam taro, apakah engkau tidak melihat. Nanti alam boleh diartikan bukankah atau apakah engkau belum melihat, ada yang menerjemahkan begitu. Apakah engkau tidak melihat? Engkau yang dimaksud di sini siapa, Bu? Ya, orang yang mendapatkan ayat ini, yaitu siapa? Nabi Muhammad. Makanya kalimat melihat ini ya pasti tidak secara melihat dengan mata, pasti nggak melihat. Orang yang dipertanyakan ini kejadian di masa zaman Nabi Ibrahim, sedangkan Nabi Muhammad berbeda masa. Maka kalimat melihat ada yang menerjemahkan memperhatikan. Apakah engkau tidak melihat ilalladzi, ila kepada alladzi hajjah, alladzi orang yang haja, orang yang mendebat, membantah. Mendebat atau membantah siapa? Ibrahima, membantah Nabi Ibrahim. Fi rabbihi, fi di dalam atau pada, rabbihi
Tuhannya. Tuhannya siapa? Nah, makanya Nabi Ibrahim, kalimat Ibrahim itu domirnya ketika digantikan dengan domirnya adalah huwa. Domirnya adalah huwa. Huwa itu sama dengan hu. Huwa sama dengan hu. Hu itu sama dengan hi. Maka nanti kalimat hu atau hi nanti kembalinya kepada kata Ibrahim. Makanya di dalam kalimat Rabbihi, orang yang membantah Ibrahim tentang Rabbihi, tentang Tuhannya. Tuhannya siapa? Tuhannya Ibrahim. Ini bunyinya hi di sini. Jadi kalau ada huruf hu atau hi kok dibaca panjang, maka yang hu atau hi itu adalah domir. Ya. Fi rabbihi, tentang Tuhannya. An atahu wahul mulka, bahwa atau karena atahu wahul mulka. Kalimat ata ini nanti pelakunya adalah lafal Allah ini. Jadi dalam menerjemahkan Allah, ata apa artinya ata? Memberikan atau mendatangkan. Karena Allah memberikan kepadanya, nya siapa? Nya Ibrahim. Nah, tadi saya bilang ya. Jadi hu ini kembalinya kepada Ibrahim. Sama dengan Rabbihi. Hi ini juga kembalinya ke Ibrahim. Karena Allah memberikan kepadanya, memberikan apa? Al-mulka. Al-mulka yaitu apa? Kerajaan atau kekuasaan. Idh qala Ibrahimu Rabbi. Idh qala Ibrahimu. Kalimat qala ini namanya kata kerja. Kata kerja itu membutuhkan pelaku. Nah, ciri pelakunya itu adalah huruf terakhirnya dhammah. Nih. Sama dengan lafal Allah tadi. Ata itu kata kerja, lafal Allah harakatnya hu, dhammah. Tapi hu, lafal Allah, hu itu bukan dhamir. Ya, bukan dhamir. Makanya dibaca pendek, Allahu, pendek. Tapi kalau dhamir dibaca panjang. Rabbihi, Rabbuhu, mat apa namanya, Bu? Lah, dhamir itu mat apa namanya? Apa sih, lupa. Namanya mat silah. Nah, mat silah itu dibagi menjadi dua. Ada mat silah qasiroh, ada mat silah tawilah. Mat silah yang dibaca qasir, panjang tapi pendek. Panjang tapi apa? Pendek. Ada mat silah tawilah, panjang tapi panjang banget. Idh qala Ibrahimu, ketika Ibrahim berkata, Rabbiya,
Apa kata Ibrahim? Robbiya itu sama dengan Robbi. Itu ada yaknya. Kalau ada yaknya, maka yaknya itu bermakna aku, bermakna ku. Robbiya atau Robbi, B-nya panjang. Kalau B-nya pendek, ini beda. Ya. Jadi kalau tulisannya Robbi pendek dengan Robbi, ini maknanya beda. Kalau yang Robbi pendek bermakna panggilan, sama dengan Robbana. Robbi maknanya apa? Ya Tuhanku. Kalau Robbi artinya nggak pakai iya, tapi Tuhanku saja. Jadi kalau kita berdoa Robbi zidni ilma warzuqni fahma itu Robbi harus dibaca pendek. Karena yang dibaca pendek ini bermakna nida, bermakna panggilan. Maknanya sama dengan Allahumma. Tapi kalau Robbi itu dua kata, Tuhan dan aku. Ya, Tuhanku. Itu harus dibedakan. Idh qala Ibrahimu Rabbi, ketika Ibrahim berkata Rabbi Tuhanku, alladzi yang yuhyi wa yumitu. Yuhyi dia menghidupkan, bukan dia hidup tapi apa? Dia menghidupkan. Ya. Jadi nanti ada hayya, ada ahya. Kalau ini ahya. Ahya itu menghidupkan. Nah, cirinya orang hidup apa? Kok napas? Bukan. Cirinya orang hidup. Ada orang napas tapi seperti orang mati. Makan. Cirinya orang hidup apa, Bu? Cirinya orang hidup itu manfaat. Ada orang nggak punya manfaat, tuh ada Pak Haji. Enggak, kalau misalnya napas ya napas itu ya dicirikan hidup itu ya ada napasnya. Tapi kehidupan kita itu jangan digantungkan dengan nafas. Makanya kalau ditanya hidup itu apa? Hidup itu apa? Jawabannya apa? Yang penting tidak mati. Tidak mati itu hidup. Kalau mati itu apa? Enggak hidup. Ya, jadi yuhyi, Allah menghidupkan. Allah menghidupkan itu bisa menghidupkan dari yang mati menjadi hidup. Dari yang enggak ada menjadi ada. Yuhyi. Wa yumitu, dan dia mematikan. Mematikan itu apa? Bukan membunuh ya Pak ya. Mematikan, memisahkan antara roh dengan jasadnya. Jadi ini artinya bukan
Tuhanku hidup bukan, tapi Tuhanku bisa apa? Menghidupkan, wa yumitu, dan dia bisa mematikan. Ibrahim berkata, Rabbi, Tuhanku, alladzi yuhyi wa yumit. Tuhankulah yang menghidupkan, wa yumitu, dan dialah yang mematikan. Ya. Alladzi itu dia, alladzi ini kan tunggal Pak, bukan alladzina ya, tapi apa? Alladzi. Nah kalau alladzi itu bisa ketemu fi'il yang domirnya itu huwa atau anta. Kalau alladzina ketemu fi'il yang domirnya hum atau antum. Contoh nih contoh. Namanya isim mausul itu kan ada yang bunyinya alladzi, ada yang alladzina. Yang jamak yang mana? Alladzina, ada ya nunnya itu ya, yang ini jamak. Kalau yang ini itu tunggal. Maka kalimat penghubung ini nanti akan ketemu dengan kalimat yang sama domirnya. Misalnya saya nulis yu'minuna, maka kata penghubung yang cocok yang mana? Harus pakai yang alladzina yang ini. Karena apa? Ya wawun nun ini menunjukkan jamak, alladzina ada ya nunnya ini menunjukkan jamak. Kalau misalnya ada kata yuhyi tadi, yuhyi yang penghubungnya apa? Alladzi apa alladzina? Alladzi. Kenapa? Karena yuhyi itu tidak ada ciri jamaknya, maka pakainya alladzi yang ini. Jadi sama-sama kalimat penghubung. Namanya isim mausul. Isim apa? Mausul. Mausul itu penghubung atau penyambung ya. Rabbi alladzi yuhyi. Nah, alladzi yuhyi itu maknanya nanti sama dengan kalimat muhyi. Ya, maksudnya gini Pak. Misalnya nanti gini, misalnya alladzina yu'minuna. Kalimat alladzina yu'minuna maknanya apa? Terjemahnya apa? Orang-orang yang beriman. Kalimat ini itu maknanya sama dengan al-mu'minuna. Menjadi kalimat isim. Ya. Kalau misalnya alladzi, tadi apa? Alladzi yuhyi, maka nanti maknanya sama dengan al-muhyi. Ya, penghidup. Cuman terkadang menggunakan kata kerja, terkadang menggunakan kata pelakunya langsung. Sama kayak misalnya orang yang menyanyi dengan penyanyi. Sama nggak Bu? Bedanya apa? Apa Pak? Orang yang menyanyi dengan penyanyi. Sama-sama nyanyi kan? Cuman kalau orang yang nyanyi kadang-kadang suaranya fals. Kalau penyanyi kan suaranya bagus. Sama-sama nyanyi.
Ya, ini juga begitu. Alladzi yuhyi, yang menghidupkan. Terus kemudian nanti ada kalimat Allah itu al-muhyi. Iya, penghidup gitu. Ya, yang menghidupkan juga maknanya gitu. Yang pasti gini, kalimat menghidupkan itu yang tadinya dari mati kemudian berubah menjadi hidup. Yang tadinya enggak ada berubah menjadi ada. Wa yumitu, dan dia mematikan dari yang hidup kemudian berubah menjadi mati. Qala, ia berkata, siapa yang berkata ini? Alladzi haja, orang yang mendebat tadi, orang yang membantah Ibrahim. Ini kalau kita artikan lawannya Ibrahim itu siapa, Pak? Raja Namrud ya. Qala, ia berkata, ana uhyi, aku siapa ini? Yang mendebat Ibrahim. Kalimat ana itu alifnya ada bulatannya gini nih, Bu. Ya, ada bulatannya ini ya, benar ya? Ini tanda apa? Tanda bulatan ini loh. Bukan, ana yang bulat ini. Alifnya ada tapi enggak dibaca. Sehingga bacaan na itu pendek. Jadi qala ana ukhyi. Maka ada tanda bulatannya nih. Ya, tanda bulat. Qala ana ukhyi. Dia menjawab, aku, ana itu artinya apa? Aku. Ukhyi, aku juga bisa menghidupkan. Wa umitu, dan aku bisa mematikan. Orang yang debat tadi, Raja Namrud tadi, kalau Tuhanmu bisa mematikan dan bisa menghidupkan, aku juga bisa. Cuman kalimatnya ini beda, maknanya beda. Kalau yuhyi wa yumit, Allah menghidupkan dan mematikan, yang tadi dari tidak ada menjadi ada, dari mati menjadi hidup. Tapi kalau ana uhyi wa umit, maknanya pasti beda, Pak. Yang dimaksud uhyi, menghidupkan, maksudnya apa? Membiarkan hidup. Jadi Bapak saya biarkan minum, saya biarkan makan, saya nggak apa-apain. Itu kata Namrud, itu uhyi. Aku menghidupkan. Karena kamu nggak saya bunuh. Wa umitu, dan aku mematikan, yang maksudnya apa? Membunuh. Yang sudah hidup dibunuh, jadi mati. Makanya ketika ada perdebatan ini kayak dulu Nabi Musa, perdebatannya dengan Fir'aun. Dengan Fir'aun juga begitu. Kalau aku bisa menghidupkan, aku bisa mematikan. Dia ngaku menjadi Tuhan. Terus sebelum kamu ngaku jadi Tuhan ini, bapakmu itu Tuhannya siapa? Ya kan? Maksudnya ya perdebatan-perdebatan tentang Tuhan seperti ini. Ana ukhyi wa umit. Nah, terus kemudian ada tanda wasol nih. Ini namanya wasol aula. Dibaca wasol lebih utama. Jadi kalau kita baca qala ana ukhyi wa umitu qala Ibrahimu, langsung dibaca wasol. Itu lebih utama. Kenapa? Karena masih ada keterkaitan. Qala Ibrahimu, makanya sama-sama kalimat qala, tapi pelakunya beda. Kalau qala ana ukhi, qala yang dimaksud alladzi haja. Ya. Terkadang dalam Quran itu pelaku keburukan itu enggak disebut namanya. Pelaku keburukan, ya dia gitu aja. Orang yang mendebat gitu aja. Tapi terus kemudian
dari yang disembunyikan itu, didomirkan itu, para mufasir kemudian menafsirkan. Qala Ibrahim berkata, Ibrahim jawab, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, Ibrahim menjawab lagi, oke, kalau memang engkau bisa menghidupkan dan bisa mematikan sebagaimana Tuhanku menghidupkan dan mematikan, sekarang innallaha, sesungguhnya Allah, ya'ti, ini berawalan ya, ya itu adalah huwa itu dia yang dimaksud adalah Allah. Sesungguhnya Allah ya'ti, mendatangkan, bisyamsi, yaitu asyams, matahari. Sesungguhnya Allah mendatangkan matahari, minal masyriqi, dari masyrik, dari timur. Masyrik itu tempat syuruk, ya, namanya masyrik. Kalau kita artikan timur. Jadi ini bukan nama orang ya. Namanya siapa Pak? Nama saya Mas Riki. Bukan. Orang Jawa. Namanya Mas Riki. Ya, timur. Allah mendatangkan matahari minal masyriqi, dari timur. Sekarang kalau engkau bisa menghidupkan juga bisa mematikan, sekarang Allah itu bisa mendatangkan matahari dari timur. Fa'ti biha minal maghrib. Fa'ti ini kata kerja yang bentuknya perintah, sama dengan ya'ti. Fa'ti, maka datangkanlah, perintah ya, datangkanlah, biha, dengannya, dengan bisyams. Makanya kalimat as-samsi ini, as-samsi ini bukan samsu ya Pak, kalau samsu beda lagi. Samsu apa? Pak Haji Qasim yang samsu. Bisyamsi, matahari. Makanya kalimat as-samsi ini dihukumi mu'annas. Mu'annas, walaupun bentuknya seperti kata yang mudzakkar, tapi dia bentuknya mu'annas. Mu'annas itu apa? Ya perempuan itu aja. Tapi jangan ditanya loh, berarti suaminya mana? Fa'ti biha, maka datangkanlah matahari itu minal maghribi, dari arah barat, Al-maghrib berasal dari kalimat ghurub, ya, artinya terbenam. Kalau maghribi berarti tempat terbenam. Masyriqi itu berasal dari kalimat syuruk, artinya terbit. Kalau masyrik berarti tempat terbit. Fa'ti biha minal maghribi, maka datangkanlah ia, asyams tadi, matahari tadi, minal maghribi, dari mana? Dari barat. Dari al-maghribi, barat. Ya, fi'il amr itu berasal dari kata ya'ti. Ya, jangan ata, tapi ata. Itu beda Pak. Baru nggak kan? Nih saya kasih tahu. Ya, ini fi'il amr itu cirinya sukun betul. Nih saya kasih tahu nih. Ini ada huruf elatnya, jadi agak penjelasannya agak ini. Jadi kalau tulisannya
ata, maka nanti fi'il mudhari'nya ya'ti. Ini ya'ti. Ya. Terus kemudian ata ya'ti, artinya datang. Itu. Kalau tulisannya A-nya panjang, ata, sama-sama panjang, maka ini nanti bunyinya yu'ti. Gitu. Ya. Ata ya'ti. Ata yu'ti. Gitu. Nanti bentuk fi'il apa namanya fi'il amarnya ya beda lagi. Kalau yang atas kan 3 huruf, yang bawah 4 huruf. Gitu. Jadi nanti kalau dijadikan fi'il amar, berarti ya dari fi'il mudhari ini nanti ya-nya dihilangkan. Ini terus kemudian awalnya ada ya-nya gini. Ya. Karena ini sukun maka ditambahi hamzah. Ya. Ini sukun, ini kasrah nih. Ini sukun. Maka terus kemudian jadi apa? I'ti. Nah, karena ini ada ya sukunnya di akhir, ya sukun di akhir ini. Nah, kalau yu'ti, ata yu'ti, ini A-nya nanti dipindah. Pindah ke atas ini. Ya. Terus kemudian hamzah lagi. Terus kemudian ta. Maka ini nanti jadinya ati. Gitu. Nah, yang ada di ayat tadi yang mana? Yang ada di ayat yang tadi, yang atas apa yang bawah? Nah, yang atas, ya'ti. Maka berasal dari kalimat ya'ti. Kan tadi kan Allaha fa innallaha ya'ti, ya kan? Nah, begitu dirubah menjadi fi'il amr menjadi a'ti atau i'ti. Gitu ya. Fa'ti, maka datangkanlah biha dengannya, dengan as-sams tadi, minal maghribi, dari mana? Dari barat. Fabuhita berasal dari kalimat bahata, maka dijadikan bingung atau dibingungkan. Ini kalau dulu kalau maknanya itu fabuhita, maka plonga-plongo. Apa plonga-plongo? Haho. Dia bingung. Apa terjemahnya yang pas apa? Kalau di buku apa di buku? Kehilangan apa? Akal. Orang yang kehilangan akal itu bingung, nggak bisa mikir lagi, Pak. Nggak bisa jawab lagi. Kalau orang kalah debat terus bingung mau ngapain lagi. Akhirnya ya, kalau dulu di musyawarah gitu, kalau sudah kalah gitu ya sudah keluar di luar rokokan gitu. Jadi apa buhita, maka bingung aja ya Pak ya, dijadikan bingung. Fabuhital ladzi kafar, maka bingunglah alladzi kafara, orang yang kafaro, yang kafir, yang ingkar tadi, yang alladzi hajja, orang yang mendebat Nabi Ibrahim. Wallahu, berarti apa? Begitu Nabi Ibrahim, kalau Tuhan saya bisa mendatangkan matahari dari arah timur. Permintaan Nabi Ibrahim bukan coba kamu buatlah matahari tandingan, enggak. Cukup yang sudah ada, ubahlah dari arah barat ke timur. Ini
Ini teknik apa namanya, teknik orang berdebat. Ya. Strategi orang berdebat. Jadi tidak perlu mengatakan kalau memang pendapatmu seperti itu. Jadi kalau dulu di musyawarah, coba carikan dalilnya mana. Apa yang membolehkan? Jadi mengiyakan apa? Mengiyakan pendapatnya tapi tolong tunjukkan dalilnya. Ini juga begitu. Yang sudah ada aja. Yang sekarang dari timur coba ubahlah dari barat. Kalau tadi kan bisa ngelak tuh. Allah bisa menghidupkan dan mematikan, si raja ini bisa mengelak. Aku juga bisa. Tapi maknanya tadi pasti beda. Ya, sekarang coba pindah. Ada Pak Thohir, saya nggak berani ngomong itu, ada Pak Thohir. Itu kan dapat undangan beliau. Nanti dapat undangan ke sana soalnya. Wallahu la yahdil qaumadz dzalimin. Nah, cerita yang tadi itu sudah selesai dengan adanya tanda wakaf. Dengan adanya tanda wakaf aula. Gitu ya Pak. Jadi kalimat wallahu la yahdil qaumadz dzalimin itu tidak harus dimaksudkan dengan kalimat-kalimat sebelumnya. Artinya secara umum Allah la yahdil qaumadz dzalimin. Secara umum Allah tidak memberi petunjuk, yahdi, la yahdi, tidak memberi petunjuk pada siapa, al-qauma, pada kaum adz-dzalimina, yang zalim. Ini kalau kita kalimat kaum itu jamak apa tunggal? Kalimat kaum itu jamak apa tunggal? Jamak apa mufrad? Kalimat kaum itu kalau dilihat dari bentuknya dia tunggal. Kaum kan? Tulisan al-qaum, bukan al-qaumuna atau qaumina, bukan. Tapi secara makna dia pasti bermakna jamak. Karena kalau orang sendirian nggak boleh mengatasnamakan diri sebagai kaum. Kaum itu ya perkumpulan beberapa orang. Makanya di dalam kalimat al-qauma itu disifati dengan kata yang jamak. Ya Pak ya. Kalimat al-qaum yang jamak secara maknawiyah disifati dengan kalimat yang jamak yang dohir. Yang memang ada cirinya. Yaitu ciri jamaknya apa? Adz-dzalimina, ada apa? Ada yaknunnya ini. Tuh, ada yaknunnya. Yaknun ini menunjukkan kalau kalimat adz-dzalimin itu jamak. Ciri jamaknya apa? Ya, yaknun itu. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim, kaum yang zalim. Kita ulangi ya. Alam taro, alam apakah lam taro engkau tidak melihat, tidak memperhatikan. Ilal ladzi haja, kepada orang yang membantah. Ibrahim, Nabi Ibrahim, fi rabbihi, tentang Tuhannya. An atahu wahul mulka, bahwa Allah memberikan kepadanya al-mulka, kekuasaan. Idz qala Ibrahimu, ketika Ibrahim berkata, Rabbi, Tuhanku, alladzi yuhyi, yang menghidupkan, wa yumitu, dan yang mematikan. Qala, dia berkata, ana, aku, uhyi, aku menghidupkan, wa umitu, dan aku mematikan. Qala, telah berkata Ibrahimu, Ibrahim, atau boleh dibalik, Ibrahim telah berkata, fa innallaha, sesungguhnya Allah, ya'ti, dia mendatangkan bisamsi, dengan matahari, minal masyriki, dari arah timur. Fakti,
maka datangkanlah biha dengannya, dengan apa? Matahari tadi, minal maghribi dari arah barat. Fabuhita, maka telah bingung alladzi kafara, orang yang kafir. Boleh didahulukan, maka orang kafir itu telah bingung, atau karena ini bentuknya bermakna majhul, buhita itu kan majhul, bermakna di, maka orang-orang kafir itu dijadikan bingung. Wallahu, dan Allah la yahdil qaumadz dzalimin, tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Nah, itu. Jadi memang kaitannya tentang Allah atau tentang perdebatan tentang Tuhan itu ya, para nabi dulu ya sempat memang ada kalanya yang langsung menerima, ada juga kalanya yang menolak, sehingga apa? Sehingga perlu ada perdebatan. Memang orang berdakwah itu diantaranya, di samping dia menggunakan teknik mau'idhah hasanah, ceramah, ada juga yang wajadilhum billati hiya ahsan. Orang yang dakwahnya itu dengan cara debat. Tidak sedikit loh Pak, dengan cara yang berdebat itu terus kemudian orang mendapatkan hidayah. Mungkin karena kalah debatnya. Misalnya ada orang-orang non-muslim yang kemudian dia diajak debat, akhirnya kalah, kemudian dia masuk Islam. Karena dinasihati nggak bisa-bisa, diceramai nggak masuk-masuk. Gitu. Ada juga yang nggak diceramai, nggak didebat, tahu-tahu masuk Islam. Gara-gara apa? Melihat contoh, melihat seseorang, oh itu akhlaknya baik, akhirnya orang ini masuk Islam. Nah Rasulullah ketiga-tiganya iya, dakwahnya iya, debatnya juga pernah, sering malah. Terus kemudian memberi contoh juga iya. Jadi Nabi Ibrahim pun sama dalam hal ini, dia berdebat dengan seorang pendebat tadi ya, alladzi haja, orang yang membantah. Nanti dilihat siapa alladzi haja yang dimaksud itu. Nah, karena memang di dalam ayat ini tidak disebutkan nama. Itu ya. Fulan bin Fulan biasanya kalau kan. Au kalladzi marra, saya tambah ya biar panjang nggak apa-apa ya, masih lama kan? Au kalladzi marra, au atau kalladzi seperti, alladzi orang yang bermakna seperti yang mana? K-nya. Jadi ada kalimat kalladzi itu dua kata. Seperti orang yang marra, yang berjalan. Marra apa artinya? Berjalan. Atau seperti orang yang berjalan ala qaryatin, atas suatu negeri. Qaryah itu makna awalnya kampung, desa itu qaryah. Wahia dan ia. Nah, kalau ada kalimat hiya, ini kan kata ganti. Carikan kalimat yang ada tak marbutohnya. Dia yang dimaksud apa? Alladzi marra atau qaryahnya? Qaryahnya. Karena hiya itu harus dicarikan kata yang ada tak marbutohnya ini. Wahia dan ia khawiyatun, khawiyah, roboh. Negeri itu khawiyatun, roboh, rapuh. Ala urusiha, arsyun, ars itu berarti atas. Atas itu berarti apa? Atap.
ala urusiha atas atap-atapnya. Seperti orang yang berjalan di suatu perkampungan, dan perkampungan itu ada rumah yang atapnya roboh. Qala, ia berkata. Siapa yang berkata ini? Ini belajarnya serius ya, ini nggak apa-apa ya, serius ya. Siapa yang berkata ini? Alladzi marra. Makanya gini Pak, kalimat qala itu menyimpan dhamir apa? Dhamir huwa. Nah huwa itu dia sama dengan alladzi. Sama dengan alladzi, mufrad mudzakkar. Huwa juga mufrad mudzakkar, sama. Qala, dia berkata, orang yang berjalan tadi itu berkata, anna yuhyi hadihillah. Anna bagaimana? Bukan sesungguhnya. Kalau yang sesungguhnya kami, anna, itu nanya pakai alif. Ini bukan pakai alif maksurah, tapi pakai alif. Tapi kalau pakai alif maksurah, bagaimana? Beda makna. Ini termasuk istifham. Anna yuhyi hadihillahu ba'da mautiha. Bagaimana yuhyi, kalimat yuhyi berawalan yu, berarti domirnya adalah huwa. Huwa yang dimaksud adalah lafal Allah ini. Karena lafal Allah bunyinya hu. Kalau lafal Allah bunyinya hu itu berarti posisinya menjadi apa? Pelaku, menjadi subjek. Jadi dalam menerjemahkan anna yuhyi hadihillahu, bagaimana Allah menghidupkan ini yang dimaksud apa? Carilah kata yang ada tak marbutohnya. Karena pakai hadihi. Yaitu apa? Hadihi. Koryah. Jadi gampangannya begini. Kalimat yang bermakna ini, itu kan apa? Ada yang bunyinya hadza, ada yang bunyinya hadihi. Dua-duanya bermakna ini. Gitu ya Pak. Nah, kalau ada kalimat hadza, maka kalimat yang ditunjuk harus mufrad mudzakkar. Misalnya al-kitabu. Tapi kalau ada kalimat hadihi, boleh enggak kalimat al-kitabu ditunjuk pakai kalimat hadihi? Tidak boleh. Karena kalimat hadihi, kata yang ditunjuk itu harus apa? Harus kalimat yang ada tak marbutohnya, yang mu'annas. Misalnya hadihi Fatimah. Fatimah laki apa perempuan? Perempuan ya. Nah, berarti ada tak marbutohnya ini. Maka kata tunjuknya harus menggunakan hadihi. Ini pelajaran anak kelas 3 MI ini, 3 SD. Hadza al-kitabu hadihi Fatimah tuh. Gitu. Nah, makanya di ayat yang tadi, bagaimana Allah menghidupkan ini yang dimaksud apa? Al-Qaryah, yang ada tak marbutohnya tadi. Qaryah. Kalau misalnya bagaimana menghidupkan ini menggunakan kata hadza, pasti yang dimaksud bukan Qaryah. Nah, bisa aja yang dimaksud yang orang yang sedang berjalan. Gimana cara menghidupkan orang yang berjalan ini?
Makanya seperti orang yang berjalan di suatu perkampungan, dan perkampungan itu ada atap-atap yang pada roboh, maksudnya bangunan yang akan roboh. Qala anna yuhyi hadhillah. Bagaimana caranya Allah menghidupkan ini ba'da mautiha. Ba'da apa artinya? Setelah mautiha, ada haknya. Ba'da mautiha. Nah, ha dikembalikan kemana? Nah, carilah kata yang ada tak marbutohnya lagi. Ha itu kembali ke Korea, sama dengan urusiha tadi. Bagaimana caranya Allah menghidupkan kampung ini sesudah kematiannya? Jadi, orang yang sedang berjalan ini menganggap bahwa rumah-rumah yang pada roboh, rumah-rumah yang sudah nggak ada penghuni, yang atap-atapnya pada roboh itu dianggap sebagai rumah mati, negeri mati. Fa'amatahu wahu mi'ata amin summa ba'asahu. Fa'amatahu, ada berapa kata itu? Ada 3. Fa, amata, dan hu. Jadi bahasanya bukan mata yamutu, tapi amata yumitu. Sama nggak Pak? Contoh. Ini pelajaran serius ini ya. Jangan ditunggu lucu-lucunya, jangan. Ini serius ini. Jangan ditunggu. Ya. Ada kalimat mata, artinya apa? Telah mati. Berapa huruf nih? 3. Maka terus kemudian dijadikan menjadi fi'il mudhari'. Mata ya mutu. Terus kemudian nanti fi'il amarnya mut. Mata ya mutu mut. Mata telah mati, ya mutu sedang mati, mut matilah. Matilah. Nah, di ayat yang tadi bunyinya bukan mata, tapi ada hamzahnya. Bunyinya apa? Mata. Amata. Berapa huruf? 4. Berarti bukan yamutu tapi yumitu. Artinya berubah. Yang tadi tidak membutuhkan objek, sekarang amata pasti membutuhkan objek. Mata telah mati, yamutu sedang mati, mut matilah. Kalau amata bukan mati tapi mematikan. Amata telah mematikan, yumitu sedang atau akan mematikan. Nah, sekarang pertanyaannya, fi'il amarnya apa? Ini kalau bisa langsung selesai ini. Apa Pak Brar? Apa Bu? Ada yang tahu nggak? Fi'il amarnya? Ya, iya. Amit-amit, jabang bayi. Ya, caranya sama, yumi diambil dari kata yumitu. Ya, yunya dihilangkan. Menjadi apa? Mit kan gitu kan? Nah, hamzah yang ini dipindah ke sini. Amit. Nah, ini ada harokat sukun 2 yang dihilangkan yang mana? Yang ya apa yang taknya? Yang ya-nya dihilangkan ya. Menjadi apa? Amit. Artinya apa? Matikan
lah, matikanlah. Gitu. Emang ada Pak kalimat matikanlah? Ya ada, adain aja. Amata yumitu amit. Iya, bukan amit-amit jabang bayi, bukan. Nah, kalimat amata fa'amatahu wahu, maka Allah mematikan dia. Nah, dia ini siapa? Alladzi marra, apa Qaryah? Kalau Qaryah pasti apa? Pasti ha. Gitu ya. Gitu. Fa'amatahu wahu, maka Allah mematikannya mi'ata amin, 100 tahun. Jadi yang dimatikan oleh Allah bukan Qaryahnya, tapi orang yang berjalan tadi. Bisa nggak Allah mematikan orang kayak itu? Nah, jadi fa'amatahu wahu mi'ata amin. Allah mematikan dia mi'ata amin, 100 tahun. Mi'atun arti apa? 100. Amin tahun. 100. Amin artinya apa? Am, itu tahun. Ada juga menggunakan kalimat sanah. Sanah artinya apa? Tahun juga. Itu apa yang membedakan, Pak? Nanti coba diperhatikan, ini perhatikan aja, diperhatikan. Jadi kalimat yang bermakna tahun itu Pak Arif, itu ada yang menggunakan kata amin, ada sanah. Yang mudzakkar yang mana? Yang am. Yang muannas sanah. Maka kalimat bilangannya harus berlawanan. Harus berlawanan. Jadi tidak sama. Kalau misalnya tahun itu mudzakkar, maka bilangannya harus muannas. Maka mi'ata amin, enggak boleh mi'ata sanah. Walaupun maknanya sama. Tapi kalau misalnya 1000 tahun, 1000 apa? Alfa itu alfa, Indomar alfa. Alfa, alfun, artinya 1000. Nah. Alfu amin apa alfu sanah? Alfa sanah, pakainya sanah. Karena tulisannya mudzakkar. Jadi ini mudzakkar, tahunnya harus muannas. Kalau bilangannya nanti muannas, nanti harus mudzakkar, harus berlawanan. Artinya sama, amun juga artinya tahun, sanah juga artinya tahun. Iya, pokoknya lihat kalimat bilangannya dulu. Kalau mi'ata, ya mi'ata, iya, kalimat mi'ata itu dikategorikan mu'annas karena ada tak marbutohnya. Sedangkan kalimat alfu, itu nanti adanya di bab tentang adat, tentang hitungan. Fa'amatahu wahu mi'ata amin summa ba'athahu. Allah mematikan dia mi'ata amin, 100 tahun. Dimatikan oleh Allah selama 100 tahun, ditidurkan. Karena orang tidur itu seperti orang mati. Maksudnya apa, Pak? Tetap nafas kan? Tetap nafas. Berarti dia hidup apa mati? Hidup, tapi seperti orang mati. Karena apa? Ya tadi nggak manfaat tadi. Itu disuruh nggak bisa. Summa ba'asahu.
summa setelah 100 tahun yang akan datang, ba'asahu itu dua kata. Ba'asa menyimpan kata huwa, huwa lagi, gitu. Berarti kemudian dia yang pertama siapa? Allah membangkitkan dia siapa? Orang yang dimatikan tadi. Ini cara bagaimana Allah menunjukkan kalau Allah itu mampu menghidupkan orang yang mati. Ya, kalau tadi yang ada di suatu perkampungan, ya, dibilang mati, terus kemudian si yang bertanya ini menanyakan bagaimana caranya Allah menghidupkan ini, kampung ini, ba'da mautuha, sesudah kematiannya. Lantas terus kemudian fa'amatahu wahu mi'ata amin summa ba'asa. Jadi cerita orang yang ditidurkan, dimatikan oleh Allah, kemudian dihidupkan kembali, itu ya ceritanya banyak, termasuk Ashabul Kahfi, ya. Terus bagaimana Nabi Ibrahim itu menghidupkan burung, ya, burung. Itu cara bagaimana Allah menghidupkan perkara yang mati. Summa ba'asahu. Qala dia berkata, kam labista, kam berapakah? Kam apa? Berapakah? Labista, satu kata apa dua kata? Ya. Labista, tanya itu bermakna engkau. Tanya bermakna apa? Engkau. Labista, engkau tinggal. Setelah 100 tahun yang akan datang, lalu Allah menghidupkan kembali. Membangkitkan itu maksudnya membangkitkan dari yang mati. Kemudian si orang yang dimatikan tadi ditanyai, kam labista, berapa lama engkau tinggal? Berapa lama engkau berada di sini? Dia menjawab, qala labistu yauman au ba'du yaum. Qala, dia menjawab, labistu, kalau tu bermakna aku. Berarti apa? Aku tinggal yauman, sehari, au ba'du yaumin, atau sebagian hari. Kata orang yang sudah ditidurkan oleh Allah, dimatikan selama 100 tahun ini, 100 tahun loh Pak, 100 tahun itu satu abad, dua generasi loh Pak. Yauman au ba'du yaum, sehari au ba'du yaumin, atau sebagian hari. Qala, dia berkata ini siapa? Ya tadi ya, Allah ya. Bal labista, bal tetapi, ini beberapa kalimat qala tapi pelakunya berbeda-beda. Nah, inilah yang menunjukkan bahwasanya ketika belajar terjemah penting sekali Pak mengetahui domir-domir itu. Ada qala berapa kali tadi? Qala kam labista, qala labistu, qala bal labista. Ada qala tuh, tapi pelakunya berbeda-beda. Bal labista, bal tetapi, labista engkau tinggal mi'ata amin, selama 100 tahun. Dijawab oleh Allah, engkau tinggal di sini bukan sehari, engkau sudah tinggal di sini selama 100 tahun. Dia enggak merasa kalau sudah 100 tahun dimatikan.
Nah, cara untuk membuktikannya bagaimana? Fangdur, maka lihatlah ila to'amika, pada makananmu, to'am, lihatlah pada makananmu, wasyarobika, dan minumanmu, syarob. Makanya dulu ada bahasa Indonesia itu, kalau yang warna merah ada oranye di botol itu namanya sirup. Nah, sirup itu pasti apa? Minuman. Nah, berasal dari bahasa Arab syarab. Cuman di bahasa Indonesia salah nulis. Kalau di bahasa Arab pakai B, syaroba. Kalau bahasa Indonesia P, sirup. Nah, kalau pakai P, itu berasal dari kata syarofa. Syarofa itu artinya mulia. Syarif itu, syarif. Wa syarabika, dan minumanmu, lam yatasannah, lam yang tidak, yatasannah ia berubah, yang tidak berubah. Dah, sampai sini dah. Masih panjang ya? Lihatlah, engkau tidak berubah, tapi lihat makanan sama minumanmu, ya. Lam yatasannah, ya, lihatlah makanan dan minumanmu, lam yatasannah, yang ia tidak berubah juga. Artinya 100 tahun itu kan bisa, makanan minuman itu kan bisa basi, bisa berubah. Tapi ternyata Allah menjadikan makanan dan minumannya pun sekalian. Kalau tadi orangnya ditidurkan selama 100 tahun, makanan dan minumnya dijaga oleh Allah sampai tidak berubah. Itu menandakan bahwa dia tidur benar-benar 100 tahun. Sekarang tinggal dia mau percaya atau tidak. Kalau masih nggak percaya, wangdur ila khimarika, wangdur, lihatlah, ila khimarika, kepada khimarmu. Khimar itu apa? Keledai, bukan kedelai, tapi keledai. Lihatlah pada keledaimu, walina ja'alaka, dan untuk kami jadikan kamu ayatan, suatu tanda, linnasi, untuk manusia. Nah, sekarang lihatlah keledaimu, makananmu, minumanmu tidak berubah. Lihat keledaimu, makin banyak atau makin jenggoten enggak? Ini kan 100 tahun. Wangdur ilal idhami, wangdur, dan lihatlah, ilal idhami, pada idham, tulang belulang. Idham artinya apa? Tulang. Ini di saat yang sama ada benda atau makhluk yang tidak dijaga oleh Allah. Dia, pokoknya umumnya. Kalau tadi kan dia dengan makanannya dijaga. Terus kemudian khimar juga dijaga. Enggak tidur, tapi dia apa? Enggak berubah. Wangdur ilal idhami kaifa nungsizuha. Lihatlah kepada tulang belulang yang berserakan itu, kaifa nungsizuha, bagaimana kami menyusun. Kaifa nungsizuha, kami menyusunnya. Summa naksuha, kemudian kami membalut.
membungkus. Kami membalutnya lahman dengan daging. Lihatlah kepada khimar yang tulang belulangnya sudah berserakan, bagaimana caranya Allah menyusun kembali. Kalau umumnya kalau keledai itu berapa tahun misalnya, dia umurnya rata-rata misalnya 7 tahun, 10 tahun. Nah ini 100 tahun. Dia sudah berubah menjadi apa? Tulang belulang. Bagaimana caranya Allah menyusun kembali tulang belulang yang berserakan itu? Summa naksuha lahma. Kemudian kami membalutnya lahman dengan apa? Dengan daging. Falamma tabayyana, maka lamma tatkala, ketika tabayyana telah, tabayyun telah jelas, lahu baginya, bagi orang yang alladzi marra tadi, ya, orang tertidur tadi, qala, lantas ia berkata, a'lamu, aku mengetahui, annallaha, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in qadir, berkuasa atas segala sesuatu. Dalam ayat ini dijelaskan bagaimana Allah menghidupkan orang yang mati, terus kemudian mematikan orang yang hidup, menidurkan orang selama 100 tahun, semuanya innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah mampu. Dan itu yang tidak bisa dilakukan oleh siapa? Oleh selain Allah. Panjang ya, kita ulangi ya, langsung terjemahnya deh. Atau seperti orang yang berjalan di suatu perkampungan atau desa di negeri, dan ia roboh atas atap-atapnya. Qala, ia berkata, bagaimana Allah menghidupkan ini sesudah kematiannya. Lalu atau maka Allah mematikannya 100 tahun, kemudian membangkitkannya. Dia berkata, bagaimana engkau atau berapa lama engkau tinggal? Dia menjawab, aku tinggal sehari atau sebagian hari. Dia berkata, tetapi engkau tinggal 100 tahun, maka lihatlah kepada makananmu dan minumanmu yang ia tidak berubah, dan lihatlah kepada keledaimu, dan kami jadikan kamu sebagai tanda atau tanda kebesaran bagi manusia, tanda kebesaran Allah pada manusia. Dan lihatlah kepada tulang belulang, bagaimana kami menyusunnya. Kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka ketika telah jelas baginya, dia berkata, aku mengetahui sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha berkuasa. Nah, nanti akan kita lanjutkan untuk materi-materi yang insya Allah akan kita bahas tentang materi ilmu alatnya. Untuk hari ini cukup ya Bu ya? Cukup ya? Ayatnya panjang ini. Insya Allah nanti di lain waktu kita lanjutkan kembali. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau yang ada yang mau tanya, nanyanya nanti aja, kapan-kapan aja. Ya, untuk hari ini cukup. Lagian mau nanya apa sih? Ya, cukup kita pelajaran kita.